Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Kevirandy Rahmadiana dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Di sini aku bakal sharing nih sama kalian tentang perkembangan kepribadian remaja. Jadi daripada lama-lama di sini, mending kita langsung simak video selanjutnya ya. Selamat menonton. Pertama nih aku bakal ngejelasin apa sih sebenarnya kepribadian itu, karena pasti kita udah sering denger kan kepribadian kamu apa, kepribadian kamu gimana gitu kan. Nah, jadi kepribadian itu merupakan kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Maksudnya gimana sih? Gampangnya gini, kepribadian kita itu terlihat dari pola perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nih aku bakal ngejalin faktor. Karena apa? Otomatis nih kepribadian itu juga terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor keluarga. Itu ya kan, karena keluarga itu sebagai tempat belajar anak yang pertama. Jadi di keluarga ini pola asuh orang tua dan iklim keluarga sangat berpengaruh nih. Dalam keluarga ini orang tua akan memberikan stimulus kepada anak, yang mana stimulus ini akan membentuk perilakunya. Contohnya gini, ketika ada suatu keluarga yang mau mengajarkan bahwa kita tuh harus sopan santun nih sama orang yang lebih tua. Nah, karena kita udah diajarin dari kecil sampai gede, otomatis itu kan akan terus dijalankan gitu kan. Nah, otomatis kita juga akan terbiasa dengan hal ini, dan nantinya sikap kita ini merupakan cerminan kepribadian kita. Yang kedua ada kematangan individu. Kematangan individu ini berkaitan sama fungsi individu dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh proses belajar dan lingkungan. Jadi nih, ketika ada seseorang yang sudah matang, dalam artian fungsi kognitifnya sudah matang nih, berarti seseorang itu udah bisa nih bedain benar dan salah. Jadi dia dalam berperilaku itu udah ngerti apa yang baik aku lakukan sama apa yang gak baik aku lakukan. Nah, dari situlah kepribadian kita juga tercermin dari perilaku kita itu. Selanjutnya ada status sosial dan ekonomi. Mungkin kita sering dengar nih kalimat, ih anaknya siapa sih ini kok kayak gini, anaknya siapa sih itu kok kayak gitu. Mungkin kita sering dengar ya ketika menemui seseorang yang berperilaku baik atau buruk. Nah, inilah yang disebut dengan faktor status sosial. Kenapa? Karena masyarakat itu cenderung memandang seseorang dalam konteks yang utuh dalam keluarganya, bukan individunya. Kemudian selain itu faktor ekonomi nih, ketika seseorang dengan berkehidupan yang kurang itu tentunya kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan ketika ekonominya terlalu berlebih, apa-apa itu diturutin, itu juga nantinya akan berdampak kepada kepribadiannya nih teman-teman. Selanjutnya itu ada pendidikan. Pendidikan itu merupakan transfer ilmu ketika kita sudah diajarkan dalam forum pendidikan, kemudian kita terapkan kepada orang di sekitar kita. Jadi pada hakikatnya pendidikan merupakan proses pengoperasian ilmu normatif yang akan mempengaruhi dan memberi warna pada kehidupan sosial remaja di masyarakat. Dan yang terakhir itu ada kapasitas mental dan emosi. Kapasitas mental mempengaruhi proses belajar, pemecahan masalah, dan kebahasaan. Untuk emosi sendiri, ketika kita itu orangnya temperamental, ini menandakan dalam pengaturan emosi kita itu masih kurang. Dan ternyata kepribadian kita itu juga dipengaruhi dari bagaimana kita mengatur emosi. Jadi ketika kita cara mengatur emosinya itu kurang atau masih jelek gitu ya, otomatis kepribadian kita nanti yang dimunculkan itu juga jelek, dan sebaliknya. Nggak sampai di sini aja nih teman-teman pembahasan kita. Kita juga bakal bahas nih apa aja sih jenis dari kepribadian itu. Apalagi remaja itu kan memiliki kepribadian yang macam-macam ya kan. Jadi secara umum kepribadian itu ada 4. Yang pertama ada sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Jadi sanguinis ini menggambarkan individu yang energik, ramah, dan sering memberikan kesan ceria. Jadi mirip-mirip sama ekstrovert gitu. Lalu yang kedua itu ada koleris. Nah, koleris ini menggambarkan individu cenderung memiliki sikap yang tegas, berorientasi pada tujuan, dan memiliki kemampuan mengatur tindakan dengan cepat. Selanjutnya melankolis. Individu dengan kepribadian melankolis ditandai dengan perilaku yang cenderung pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Yang terakhir flegmatis.
Nah, individu ini digambarkan dalam hidupnya itu adem ayem, legowo, pembawaannya sederhana, selalu merasa cukup dan selalu mencari kedamaian dan menghindari konflik tentunya. Nah, selanjutnya nih jenis kepribadian yang sering banget kita denger nih, ada ekstrovert dan introvert. Sering gak sih kita tuh nemuin orang yang tenaganya itu gak ada habis-habisnya, suka banget sama aktivitas di dunia luar. Nah, itu tuh yang termasuk seseorang dengan kepribadian ekstrovert. Jadi kepribadian ini dicirikan oleh perilaku yang mudah bergaul, senang bersosialisasi, aktif dan ramah. Nah, kalau introvert sendiri nih kebalikan dari ekstrovert, teman-teman. Disclaimer nih ya, introvert itu bukan antisosial. Jadi orang yang punya kepribadian introvert ini lebih nyaman nih sama suasana sepi, dan mereka dengan kepribadian ini memusatkan dirinya itu pada dunia dirinya sendiri aja gitu, nggak sama dunia luar. Nah, introvert sendiri dicirikan oleh perilaku yang cenderung kaku, pendiam, selektif dalam bergaul, dan senang introspektif. Jadi bedanya sama antisosial itu apa? Kalau antisosial itu benar-benar kita tuh nggak mau bergaul gitu sama dunia luar. Kalau introvert ini masih bermain sama teman-teman gitu. Cuman dia emang lebih nyaman kalau dia tuh sendiri gitu. Nah, dari dua jenis kepribadian itu tentunya juga ada kelebihannya nih. Kelebihan ekstrovert sendiri, orangnya itu memiliki jiwa kepemimpinan interaktif, mudah bergaul, antusias, dan jujur sama perasaannya sendiri. Nah, sedangkan kelebihan introvert itu, orangnya itu merupakan pendengar yang baik, berpikir sebelum bicara, pemimpin yang penuh kasih sayang, dan pengamat yang baik. Selanjutnya nih yang sering banget kita dengar nih akhir-akhir ini, ambivert. Jadi ambivert ini dikatakan sebagai orang yang ada di tengah-tengah nih. Jadi introvert iya, ekstrovert juga iya. Jadi sebenarnya sebagai manusia ini kita tuh emang memiliki keduanya, antara ekstrovert dan introvert. Dan pastinya walaupun kita memiliki keduanya itu, kita ada satu nih yang unggul. Walaupun itu unggulnya tipis banget. Jadi kayak kita condong sedikit nih ke ekstrovert, lebih banyak ekstrovertnya daripada introvertnya gitu ya teman-teman. Oke, karena tadi aku udah sharing nih sama kalian, semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu. Terima kasih dan jangan lupa like dan komen ya.